Halo teman-teman mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Terlina Arvinta dan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fintech and cyber security. Sebelumnya yuk kita simak dulu materinya seperti apa. Ini adalah materi kita hari ini tentang fintech dan cyber security. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa definisi dari fintech atau financial technology. Fintech merujuk pada segala layanan teknologi yang diadopsi oleh proses keuangan tradisional, meliputi tax filings, payments, bank processes, dan transaksi keuangan lainnya. Fintech menurut OJK adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi, yakni berupa sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Industri fintech diatur oleh Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat fintech. Fintech dimulai dari tahun 1838, yakni pertama kali dikenalkan teknologi telegraf elektrik. Kemudian di tahun 1950, Diners Club menerbitkan kartu kredit yang pertama di dunia. Selanjutnya di tahun 1966, Barclays menerbitkan kartu kredit pertama di Inggris dan pada tahun 1982 pertama kali dikenalkan Trade Plus sebagai platform broker online. Dan di tahun 1987 kita pertama kali kenal yang namanya kartu debit. Mungkin di Indonesia ini baru ada di akhir tahun 90-an. Dan di tahun 1997, Nationwide Building Society pertama kali meluncurkan online banking yang saat ini juga sering kali kita lakukan. Dan di tahun 2003, pertama kali dikenalkan chip dan PIN untuk berbagai transaksi elektronik. Kemudian pada tahun 2007, ada transaksi pertama kartu tanpa kontak. Kemudian di tahun 2016, ada pembayaran melalui kartu menurun karena transaksi melalui smartphone. Jadi seringkali banyak transaksi keuangan elektronik yang dilakukan saat ini melalui smartphone dibandingkan dengan produk-produk yang sudah diterbitkan oleh bank itu sendiri. Kemudian di tahun 2019 mulai diluncurkan ada jam tangan dan kacamata pintar untuk menghentikan fungsi smartphone untuk melakukan berbagai layanan pembayaran elektronik. Dan di tahun 2023, semua kendaraan akan dilengkapi alat pemantauan jarak jauh otomatis yang digunakan oleh perusahaan asuransi. Ini adalah sejarah singkat dari fintech dan mungkin ini akan masih berkembang lagi di tahun-tahun mendatang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat fintech. Secara umum, fintech itu adalah untuk memfasilitasi transaksi keuangan, kemudian menawarkan kemudahan mengakses pendanaan, ikut serta mendukung inklusi keuangan nasional, meningkatkan standar hidup, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Dan bagi pengguna layanan, fintech adalah bermanfaat agar harga menjadi lebih terjangkau. Banyak fasilitas-fasilitas yang dikembangkan oleh sektor finansial konvensional yang membuat harga menjadi lebih mahal. Sedangkan fintech menawarkan hal-hal yang lebih costless atau lebih murah dengan proses yang lebih singkat. Kemudian berikutnya adalah opsi bagi pengguna layanan, maka opsi layanan keuangan menjadi lebih beragam. Kita lebih mengenal banyak produk layanan perbankan atau layanan keuangan, bahkan layanan pembayaran yang lebih beragam jauh dari sebelumnya. Dan yang berikutnya adalah layanan keuangan menjadi lebih mudah. Siapapun lebih mudah untuk mengakses tanpa orang perlu jauh-jauh pergi ke sebuah lembaga keuangan, maka semuanya sudah tersedia di dalam aplikasi yang ada di dalam smartphone-nya. Berikutnya adalah kategori fintech menurut Financial Stability Board atau FSB yang tersedia di Indonesia. Yang pertama adalah payment, clearing, dan settlement atau digital payment system. Seperti yang kita kenal, ada fintech pada sistem layanan pembayaran, misalnya kayak yang disediakan oleh OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua adalah elektronik agregator, yaitu fintech yang mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan atau market comparison. Contohnya seperti Cek Aja, Cermati, Kredit Gogo, Tunaiku, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah manajemen risiko dan investasi. Fintech memberikan layanan seperti robo-advisor atau perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance, contohnya seperti Bareksa, Cek Premi, Raja Premi, dan ini adalah sebuah kebaruan yang banyak diluncurkan untuk layanan pembayaran elektronik atau transaksi elektronik. Yang keempat adalah peer-to-peer lending atau P2P dan microfinancing. Fintech ini mempertemukan pemberi pinjaman atau investor dengan pencari pinjaman dalam satu platform, seperti Modalku, Investri, Amarta, Coinworks, dan beberapa lainnya. Dan yang kelima adalah crowdfunding. Crowdfunding ini adalah sebuah fintech yang menghimpun dana masyarakat untuk mendanai proyek tertentu atau misalnya dalam bentuk donasi, seperti kitabisa.com, ayopeduli.id, Gandeng Tangan, dan lain-lain. Jadi sekarang udah pada tahu kan fintech itu apa aja. Ternyata banyak ya bentuk-bentuk fintech yang sebenarnya sudah akrab di sekitar kita. Kemudian berikutnya, saya akan menjelaskan tentang potensi pasar fintech di Indonesia. Dari data ini, atau data statistik yang ada, maka kita bisa melihat tentang populasi di Indonesia yang semakin meningkat. Kemudian dari peningkatan populasi itu, maka terjadi peningkatan juga aktivitas elektronik, penggunaan fasilitas elektronik, di antara banyak masyarakat di Indonesia. Terlihat di sini ada 130 juta pengguna aktif sosial media, yang artinya kalau mereka aktif menggunakan sosial media, kemungkinan juga mereka sudah terkoneksi dengan smartphone. Yang mana kenapa kita kaitkan dengan fintech? Fintech ini kebanyakan menggunakan platform yang ada atau akan bisa digunakan di smartphone. Jadi kalau misalkan kebanyakan masyarakat kita udah pengguna smartphone, kemudian dia bisa mengakses internet, maka kemungkinan besar mereka sudah terfasilitasi untuk bisa terkoneksi dengan berbagai layanan fintech. Kemudian berapa individu atau masyarakat di Indonesia, mereka memiliki nggak cuma smartphone aja, device seperti desktop gitu ya, atau komputer PC itu juga dimiliki oleh beberapa orang yang ada, sehingga memungkinkan mereka untuk semakin bisa mengakses pasar fintech itu sendiri. Gitu. Ini di sini terlihat di masyarakat perkotaan sekitar 70% orang sudah terkoneksi dengan smartphone dan internet. Kemudian di semi-urban sekitar 50%, bahkan di masyarakat pedesaan juga sekitar 50% mereka sudah bisa terakses dengan internet. Sehingga potensi pasar fintech di Indonesia ini sangat besar, sangat memungkinkan untuk atau bisa dikatakan bahwa masyarakat cukup memiliki readiness untuk bertransaksi atau beraktivitas pada fintech ini. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan readiness mereka, termasuk pemahaman tentang beberapa risiko yang ada, bagaimana mereka melindungi data pribadinya, bagaimana mereka memahami proses transaksi yang ada di fintech itu sendiri, sehingga bisa meminimumkan tingkat resiko yang ada pada aktivitas atau transaksi fintech itu sendiri. Kemudian ini adalah gambaran umum tentang bisnis fintech di Indonesia, gitu ya. Jadi ini ada potensi fintech di Indonesia. Kita bisa melihat di sini ada 49 juta unit UMKM yang tak bankable. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang ada. Kita perekonomian kita bertopang kepada UMKM, gitu ya, sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, kondisi UMKM kita faktanya adalah masih sedikit UMKM yang cukup bankable sehingga mereka bisa mengakses pendanaan dari bank secara konvensional. Untuk itu fintech datang memberikan kemudahan prosedur, proses sehingga UMKM yang tidak bankable tadi mereka lebih mudah untuk bisa mengakses pendanaan tidak saja dari bank secara konvensional, tapi dari keterlibatan fintech terhadap dan memberikan daya dukung kepada perkembangan dan permodalan fintech seperti itu. Kemudian di sini kalau dari kategorisasi perusahaan fintechnya sendiri sesuai sektor seperti yang sudah disebutkan beberapa kategori fintech yang ada di Indonesia, maka paling banyak adalah fintech yang ada di Indonesia ini bergerak pada bisnis payment seperti OVO, GoPay, seperti itu. Ada sekitar hampir 40% fintech yang ada di Indonesia, yang berkembang di Indonesia, itu melayani untuk pembayaran elektronik. Kemudian berikutnya adalah lending, mungkin yang seperti peer-to-peer lending atau microfunding, itu juga fintech yang banyak beroperasi di Indonesia. Kemudian ada crowdfunding, gitu ya, bagaimana kita bisa menghimpun dana dari masyarakat untuk tujuan-tujuan tertentu seperti donasi, gitu ya, penggalangan dana untuk hal-hal tertentu seperti itu. Kemudian ada agregator, kemudian ada financial planning. Inilah figur atau gambaran bisnis fintech yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa melihat bahwa ada pertumbuhan dan ada potensi bahwa bisnis fintech itu dapat berkembang di Indonesia. Nah, ini juga gambaran umum tentang industri fintech, gitu ya, bagaimana perkembangan industri fintech peer-to-peer lending di Indonesia, kemudian bagaimana mereka memberikan daya dukung terhadap e-commerce di Indonesia. Namun demikian, di sini yang patut menjadi perhatian kita adalah ketika bisnis online itu juga meningkat gitu ya karena ada daya dukung dari fintech, misalkan dari layanan pembayaran elektronik, maka di sisi lainnya yang perlu kita perhatikan adalah terkait tingginya cybercrime, gitu ya, tingginya angka kriminalitas cyber, gitu ya, atas tadi transaksi pembayaran, aktivitas elektronik, gitu ya. Jadi ini juga perlu kita waspadai bagaimana caranya seperti tadi yang saya sudah ungkapkan sebelumnya untuk melindungi kerahasiaan data pribadi kita, kemudian bagaimana kita melindungi juga transaksi kita supaya risiko-risiko tadi bisa kita minimalisir dengan baik karena kita memiliki pemahaman yang utuh mengenai financial technology dan aktivitas cyber itu sendiri. Nah, kalau kita udah bicara tentang fintech, kemudian bagaimana daya dukung fintech terhadap tumbuh berkembangnya UMKM di Indonesia, maka kita bicara tentang sekarang pemberdayaan UMKM. Ternyata UMKM itu bisa berkembang nggak hanya adanya daya dukung dari sisi financial technology, tapi ada di sini pendekatan holistik dalam sebuah ekosistem untuk kita bisa memberdayakan UMKM. Ada 6 pilar atau 6 aspek yang menjadi perhatian kita ketika kita ingin memberdayakan UMKM. Yang pertama yaitu terkait dengan kebijakan atau policy, kemudian yang kedua adalah akses keuangan seperti tadi daya dukung fintech, kemudian yang ketiga adalah pasar, yang keempat kapasitas SDM, yang kelima pendampingan, dan yang keenam adalah budaya. Kalau saya bisa jabarkan secara singkat mengenai pendekatan holistik ini, maka penting adanya sebuah kebijakan yang mampu mengatur contohnya atau khususnya dalam hal fintech dan daya dukung fintech terhadap UMKM, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mampu melindungi UMKM itu sendiri dari berbagai risiko cyber, kemudian bagaimana kebijakan juga mendukung ekosistem yang ada. Jadi kebijakan ini ibaratnya adalah seperti
atapnya pilar-pilar yang lain gitu ya, termasuk kebijakan yang mendorong adanya akses keuangan, kemudahan akses keuangan atau inklusi keuangan, kemudian bagaimana kebijakan itu bisa membuat pasar menjadi lebih aktif gitu ya, lebih bergerak, kemudian bagaimana kebijakan itu sendiri mengatur kualitas atau kapasitas SDM yang ada di dalam UMKM dengan memberikan pelatihan, kemudian lokakarya atau workshop, kemudian termasuk di dalamnya adalah pendampingan dan budaya yang dibangun sehingga kita mampu memberdayakan UMKM dengan sendirinya. Seperti misalkan kita membiasakan masyarakat kita untuk lebih menghargai produk-produk dalam negeri, yang mana itu adalah produksi dari UMKM kita sendiri. Tentunya ketika permintaan itu bergulir, maka UMKM ini akan cenderung survive gitu ya, dari serangan-serangan produk dari luar. Karena itu memang pembentukan budaya masyarakat itu juga menjadi penting untuk menghidupkan pasar itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah tentang peran digitalisasi terhadap UMKM. Yang pertama adalah tentang mengakselerasi program pengembangan UMKM, yakni termasuk akses pasar terhadap produk UMKM. Kita membuka peluang yang sebesar-besarnya terhadap UMKM untuk bisa masuk ke pasar, berdaya saing tentunya gitu ya, kemudian memberikan daya tarik bagi konsumen gitu atau potensial buyernya. Kemudian berikutnya adalah akses layanan keuangan atau inklusi keuangan. Kemudian yang ketiga adalah penurunan biaya transaksi, tentunya bagi para pebisnis pemula, kita membutuhkan efisiensi dan efektivitas dari segala aktivitas bisnis yang ada, sehingga eh, kita harus berupaya bahwa digitalisasi yang ada ini bisa menekan biaya operasional dari UMKM itu sendiri, gitu ya. Sehingga kalau misalkan dahulu di era konvensional, mungkin UMKM itu ketika beroperasi dia lebih membutuhkan banyak biaya, maka dengan digitalisasi diharapkan bisa menekan biaya itu. Seperti apa? eh, Mereka tidak memerlukan biaya yang besar untuk mendisplay barangnya, kemudian untuk apa men-set up strategi pemasarannya, karena strategi pemasaran digital cukup murah bagi UMKM pemula. Kemudian berikutnya adalah kemudahan perluasan jaringan usaha dan investasi, tentunya dengan keterlibatan digitalisasi di dalam suatu bisnis, maka cakupan pasarnya menjadi lebih luas, jaringan pasarnya menjadi lebih luas dibandingkan ketika sebuah UMKM menjalankan dalam konsep yang konvensional. Kemudian adanya perdagangan elektronik itu juga menggerakkan ekosistem bisnis itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah tentang perlu perimbangan gitu ya. Ketika kita menggerakkan digitalisasi terhadap UMKM, maka ada hal-hal yang juga tidak boleh kita lupakan atau menjadi concern kita. Yang pertama adalah peningkatan literasi digital. Nah, literasi digital ini termasuk tidak hanya pemahaman UMKM atau pelakunya dalam menggunakan gawai device gitu ya, elektronik, mengoperasikan platform dan sebagainya, namun memahami juga berbagai risiko yang akan mungkin atau berpotensi untuk ditimbulkan dari aktivitas digital itu sendiri. Sehingga ketika memahami dampaknya, memahami risikonya, maka sebuah aktivitas digital akan dilakukan dengan pertimbangan dan kehati-hatian yang ekstra gitu. Bahwa di balik kemudahan yang ditawarkan tentunya ada potensial risk yang juga timbul yang harus dikontrol, dikendalikan gitu ya, diminimize risikonya seperti itu. Kemudian yang penting juga adalah adanya perlindungan konsumen. Kalau kita bicara tentang perlindungan konsumen, balik lagi, maka seperti pilar digitalisasi yang holistik tadi, butuh policy, butuh peraturan yang mampu menegakkan perlindungan konsumen gitu, sehingga konsumen yang
biasanya banyak menjadi korban dari kejahatan cyber atau proses jual beli, ini lebih dilindungi hak-haknya melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita perhatikan untuk mengoptimalkan capaian program dari digitalisasi UMKM sekaligus meminimumkan risiko dari digitalisasi UMKM. Kemudian tadi di slide sebelumnya saya sempat menjelaskan tentang pentingnya peningkatan literasi digital sebelum kita menggalakkan digitalisasi UMKM itu sendiri. Maka pelaku UMKM juga perlu kita bekali dengan literasi digital yang baik. Gitu ya. Jadi seberapa penting sebenarnya literasi digital? Yuk kita simak. Sebelumnya saya mau menjelaskan sebenarnya literasi digital itu apa, gitu ya. Literasi digital itu adalah kemampuan mengakses, membuat, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi informasi melalui teknologi. Jadi kebanyakan kita menganggap bahwa kita punya literasi digital yang baik ketika kita hanya mampu mengakses digital. Kita hanya mampu mengoperasikan platform, misalkan kita hanya mampu menggunakan smartphone kita anggap bahwa kita memiliki literasi digital yang baik. Ternyata tidak hanya itu. Yang dimaksud dengan literasi digital termasuk ketika kita membuat atau melakukan aktivitas digital itu sendiri, gitu ya, nggak cuma mengakses, gitu ya, tapi melakukan aktivitas, kemudian mengkomunikasikan, ya, kemudian mengevaluasi informasi melalui teknologi. Nah, yang terakhir nih tentang mengevaluasi informasi teknologi ini biasanya yang luput dari perhatian pengguna media-media digital gitu ya. Jadi hanya menyerap saja namun tidak ada proses evaluasi. Seringkali kita hanya sekedar menggunakan tapi nggak ada evaluasi, tidak ada saringan dari diri kita sendiri apakah kita boleh menyampaikan data personal di dalam sebuah aktivitas digital, kapan kita perlu melindungi data kita. Nah, evaluasi informasi seperti ini itu yang justru penting dalam konteks literasi digital gitu ya. Masih banyak pihak yang belum menguasai literasi digital dari sudut evaluasi informasi teknologi. Nah, ini adalah 4 pilar literasi digital gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang literasi digital, maka 4 hal ini atau 4 pilar ini harus menjadi pegangan kita. Yang pertama adalah etika digital, yang kedua adalah budaya digital, yang ketiga keterampilan digital, dan yang keempat adalah keamanan digital. Nah, apa aja sih ini 4 pilarnya? Yang pertama adalah etika digital. Etika digital ini adalah termasuk menggunakan bahasa yang sopan gitu ya ketika kita melakukan aktivitas digital. Seringkali kita melihat bahwa karena kita tidak bertatap muka langsung, maka dengan menggunakan platform digital kita bisa berbicara apapun dengan orang sembarangan gitu ya. Ternyata ketika kita ingin dianggap memiliki literasi digital yang baik, maka tanpa kita bertatap muka langsung, kita harus memahami bahwa kita berhadapan dengan banyak orang, bahwa aktivitas yang kita lakukan di dalam sebuah media digital itu akan disimak banyak orang, akan terekam gitu ya, sehingga kita perlu perhatikan etika yang baik ketika kita terlibat di dalam sebuah media digital. Kemudian hindari penyebaran informasi yang sensitif gitu ya. Kita perlu memahami bahwa di lingkungan kita banyak keberagaman sehingga kita perlu punya rasa empati terhadap keberagaman yang ada. Kemudian ada informasi atau yang sifatnya sensitif harus kita hindari untuk mencegah adanya kericuhan gitu ya di dalam sebuah media digital. Kemudian yang penting adalah bijaksana dalam membaca informasi dan meneruskan informasi. Kita sering melihat ada ada informasi yang hoax gitu ya, sehingga kita juga perlu saring gitu informasi tersebut sehingga tidak meneruskan informasi-informasi yang hoax kepada orang lain. Kemudian menghargai hasil karya orang lain gitu ya, termasuk
Karena digitalisasi ini memudahkan kita untuk mengakses informasi. Namun demikian, kita juga perlu menghargai hasil karya orang lain untuk tidak mencomot begitu saja hasil karya orang untuk kita kemudian sebarkan kepada orang lain gitu ya. Karena saking mudahnya kita mengakses sebuah informasi. Kemudian yang terakhir adalah hindari memberikan informasi pribadi. Ini penting banget nih ya teman-teman mahasiswa untuk tidak memberikan informasi pribadi kita kepada orang lain, gitu ya. Karena ketika kita mudah memberikan informasi pribadi kita ke orang lain, maka kita memudahkan orang lain bisa mengakses data personal kita, dan itu harus dihindari pada aktivitas digital. Berikutnya adalah tentang budaya digital. Nah, sebenarnya budaya digital membangun atau mendestruksi. Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua nih ya. Kalau kita melihat dari sisi positifnya, tentunya budaya digital akan meningkatkan produktivitas kita gitu ya. Kalau kita nggak kenal budaya digital, tentunya pekerjaan kita menjadi sangat rumit, kompleks gitu ya, menjadi lebih panjang waktunya. Mungkin dengan keterlibatan digital, maka pekerjaan kita menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien gitu ya. Namun demikian, ketika budaya digital ini tidak kita cermati dengan baik, kita tidak bijaksana, maka justru ini akan mendestruksi budaya yang ada. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar ini gitu ya. Ketika kita berkumpul dan semuanya orang lebih sibuk dengan gadgetnya atau gawainya, maka tentu saja kehadiran digitalisasi ini justru mendestruksi budaya yang ada. Padahal kan kita juga perlu untuk menjalin kebersamaan dengan orang lain dengan eye contact yang sama gitu ya, dengan emosi yang sama, dan ketika misalkan kita bersama di suatu situasi dengan banyak orang, kemudian kita hanya disibukkan dengan gawai kita masing-masing, maka saya yakin bahwa kehadiran digitalisasi justru mendestruksi budaya yang ada. Nah, berikutnya adalah tentang keterampilan digital. Ya, keterampilan digital di sini meliputi ada media sosial, e-commerce, content marketing, digital marketing, riset pemasaran digital, dan relationship marketing. Maka ketika kita memiliki literasi digital yang baik, kita tentunya diharapkan untuk terampil di dalam melakukan aktivitas digital terkait dengan beberapa aktivitas yang kita lakukan sehari-hari seperti bermedia sosial, kemudian kita menggunakan platform e-commerce, kita membuat konten marketing gitu ya, kita mengupload sebuah foto, video gitu di dalam media sosial kita, sehingga jejaring sosial kita bisa lebih memahami aktivitas kita, mengenal personal kita gitu ya. Dan secara tidak langsung itu juga bisa kita manfaatkan untuk personal branding kita. Nah, satu hal nih, ketika kita sudah punya literasi digital yang baik, dari tadi mulai dari punya etika digital yang baik, budaya digital yang baik, kemudian keterampilan digital yang baik, ini yang nggak kalah penting. Yang penting untuk misal kita perhatikan, yaitu adalah keamanan digital atau cyber security. Keamanan digital atau cyber security itu adalah keamanan informasi pada gawai atau gadget dan jaringan di dalamnya. Jadi nggak cuma kita mesti bisa pakai gadgetnya atau gawainya, tapi kita juga mesti paham ada jaringan apa aja di dalam smartphone kita. Kita akan terhubung dengan siapa saja. Oh, kita akan terhubung dengan orang lain ketika kita mengakses internet, gitu ya. Nah, hal-hal apa saja yang akhirnya ketika kita terakses atau terkoneksi dengan internet, maka orang lain juga akan ikut terkoneksi dengan kita. Maka disitulah kita harus menjaga keamanan data dan informasi pribadi kita. Ya, risiko cyber yaitu risiko kerugian bisnis yang terkait sistem teknologi, termasuk kerugian keuangan, gangguan operasional, masalah hukum dan tanggung jawab, dan rusaknya reputasi usaha. Nih, bisa dibayangin tuh ya, kalau kita terkena cybercrime, itu risikonya seperti ini, nggak cuman misalkan data pribadi kita kecolongan gitu ya, tapi kita bisa sampai kerugian keuangan, gangguan operasional, kalau lagi dihack, tentunya teman-teman jadi nggak bisa buka medsosnya, aplikasinya terhenti gitu ya, karena kena hack. Kemudian ada masalah hukum dan tanggung jawab ketika orang lain memanfaatkan data pribadi kita, kemudian bisa juga rusaknya reputasi usaha atau reputasi pribadi kita.
ketika orang-orang melakukan hack atau membajak data personal kita. Nah, sekarang nih yang lagi marak kita kenal ada yang namanya pinjol atau pinjaman online. Nah, ini satu case tentang cybercrime gitu ya, yang mungkin karena ini lagi banyak meresahkan masyarakat, maka ini saya jadikan salah satu contoh atau apa ya kasus yang saya angkat di sini. Nah, dari survei masyarakatnya, ini yang paling banyak terjerat pinjol adalah yang pertama ini ada korban PHK, ada guru, ada ibu rumah tangga, karyawan, pedagang, pelajar pun ada gitu ya, ojek online ada. Jadi bisa terlihat tergambar di sini gitu ya, bahwa ternyata ini bisa menembus berbagai lapisan masyarakat. Kalau kita lihat kan sebenarnya mereka cukup memiliki tingkat edukasi yang baik gitu ya harusnya gitu yang artinya memiliki potensi punya literasi digital yang baik namun ternyata masih kena juga gitu ya terkena cybercrime maka ini adalah satu kasus yang menjadi perhatian kita bersama. Nah balik lagi tuh tadi pilarnya apa tuh untuk digitalisasi perlu ada policy yang artinya perlu penguatan undang-undang yang mampu melindungi konsumen gitu ya. Kemudian bagaimana menata sebuah fintech ini menjadi minimum resikonya kepada penggunanya, kemudian juga si penggunanya harus bisa mengedukasi dirinya sendiri, punya literasi digital yang baik gitu ya, untuk memperhatikan setiap informasi yang ada, untuk tidak memberikan atau membagikan informasi dan data pribadinya kepada orang lain, tidak semudah itu gitu ya, membagikan data pribadi kita kepada orang lain. Kemudian kita perlu cari tahu nih gitu pinjaman online itu nggak salah gitu ya tapi kita perlu cross check lagi apakah dia sudah tercantum di dalam OJK gitu ya jadi jangan pinjol yang sembarangan nah itu perlu menjadi perhatian para pengguna fintech atau para pengguna pinjol. Nah, kemudian ada kasus nih juga hit and run. Ini marak biasanya di sosial media atau di apa ya untuk perdagangan e-commerce gitu ya, perdagangan elektronik ada kasus hit and run. Ini juga perlu menjadi perhatian untuk kita berhati-hati untuk bertransaksi, beraktivitas gitu ya di lingkungan digital. Kemudian ada phishing data gitu ya, banyak pesan-pesan yang mengaku misalkan dari bank tertentu, misalkan kemudian mereka membuat seolah-olah mereka dari bank resmi gitu ya atau lembaga resmi, mereka mengaku-ngaku membuat padanan platformnya sehingga mereka bisa menarik data pelanggan gitu ya. Mereka seolah-olah bertanya tentang data pribadi karena kita menganggap itu adalah seperti situs resminya, maka kita membagikan data kita kepada orang lain. Nah, itu perlu menjadi perhatian teman-teman mahasiswa nih dan siapa saja yang lagi menyimak YouTube ini. Nah, saya ada tips nih, tips untuk menjaga keamanan cyber. Nih, yang pertama, hindari memberikan informasi pribadi, jadi pertimbangkan atau berhati-hati untuk memberikan informasi pribadi kita kepada pihak lain. Kemudian yang kedua adalah harus mengkinikan password secara berkala gitu ya sehingga ini bisa mengantisipasi orang lain untuk melakukan hacking terhadap apa namanya platform digital atau aplikasi digital yang kita ikuti gitu ya. Jadi senantiasa memperbarui password atau mengkinikan password dan pilih password dengan tingkat keamanan yang tinggi. Jadi ini teman-teman ya, password itu terdiri dari numerik, angka gitu ya, kemudian alfabet, huruf, kemudian bisa simbol, tuh tanda seru, tanda tanya, titik, koma, tanda pagar, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk huruf sendiri ada huruf kapital dan huruf kecil. Nah, kombinasikan semuanya itu di dalam satu password. Jadi ada huruf, ada angka, ada huruf kapital, kemudian ada simbol. Semakin password itu kompleks menggunakan 4 unsur tadi, maka kemungkinan password Anda akan lebih sulit untuk
dibobol oleh pihak lain gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian hindari penggunaan password yang terhubung dengan data pribadi kita. Misalkan teman-teman seringkali secara tidak sengaja misalkan mengupload ucapan selamat ulang tahun, kemudian menggunakan tanggal ulang tahun pada nama akun. Nah, secara tidak langsung orang lain yang tidak kenal pun atau yang sedikit kenal menjadi tahu berapa tanggal lahirnya gitu karena itu kita gunakan sebagai nama akun dan seterusnya. Atau kita seringkali nggak sadar mengucapkan selamat ulang tahun, dapat ucapan selamat ulang tahun pada hari ulang tahun kita. Jadi akhirnya tanggal ulang tahun menjadi nggak begitu rahasia ketika teman-teman terlibat di sosial media. Maka sebisa mungkin untuk tidak menggunakan password dari tanggal ulang tahun. Kemudian yang ketiga adalah inventarisasi akun digital yang dimiliki, baik yang aktif maupun tidak aktif, dan gadget yang pernah atau terkait oleh jaringan. Nah, ini teman-teman pasti paling seneng biasanya kalau dapat free wifi gitu ya. Nah, hati-hati ketika kita eh, masuk di dalam sebuah free wifi, maka kemungkinan orang lain akan bisa mengakses data kita. Nah, bagusnya kalau misalkan orang itu nggak cukup kreatif. Nah, bahayanya kalau misalkan kita numpang wifi sama orang yang kreatif, yang akhirnya mereka bisa mengakses data kita. Kemudian catat siapa saja yang pernah terkoneksi dengan jaringan Anda. Nah, siapa aja tuh yang kita pernah berbagi jaringan gitu ya. Misalkan ada teman minta tethering atau kita gabung di free wifi dan seterusnya. Maka itu harus kita inventarisasi, kita catat sehingga kemungkinan ketika kita dihack, mereka-mereka lah yang berpotensi melakukan hacking terhadap diri kita, termasuk ketika kita bergabung di dalam sebuah grup, di dalam media sosial, maka perhatikan ada keamanan 2 langkah atau two-step verification yang harus dilakukan sehingga perlu upaya lebih untuk orang bisa membobol akses kita gitu. Jadi dari kitanya juga harus punya perlindungan terhadap data pribadi kita. Tips mencegah kejahatan cyber. Nah, ini tadi yang udah saya sampaikan nih ya. Terapkan two-step verification pada aplikasi, kemudian gunakan password yang kuat, selalu mengupdate aplikasi. Nah, aplikasi yang misalkan ada di handphone, ada di laptop, silakan secara berkala untuk diupdate gitu. Karena ketika nggak diupdate, kemungkinan mereka tidak bisa membaca, misalkan kemungkinan ada kiriman virus baru. Nah, gitu. Jadi kalau senantiasa diupdate secara reguler, secara rutin, maka mereka bisa mendeteksi kemungkinan-kemungkinan adanya virus baru gitu ya dibanding yang nggak pernah diupdate. Kemudian jangan membagikan OTP kepada orang lain. Sering diingetin juga kan kalau teman-teman misalkan nasabah sebuah bank nggak boleh ngebagiin OTP kepada orang lain atau misalkan pengguna aplikasi tertentu gitu ya, karena ini adalah semacam gerbang masuk pertama. Ketika teman-teman membagikan OTP kepada orang lain, maka gerbang itu terbuka luas dan orang lain mudah masuk gitu ya. Ketika orang lain sudah masuk, ya sudah, maka kerahasiaan yang kita jaga bisa diakses oleh orang lain dengan mudah. Yang ketiga adalah waspada tentang phishing dan malware. Seperti tadi, banyak akun-akun palsu gitu ya yang beredar, kemudian kita dengan sukarela akhirnya membagikan informasi kepada akun-akun palsu tersebut. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai topik kita hari ini, yaitu tentang fintech dan cyber security. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan informasi, wawasan kepada teman-teman untuk semakin terbuka wawasannya tentang financial technology, tapi harus lebih berhati-hati ya dengan cybercrime, harus bisa menjaga keamanan cyber diri kita sendiri gitu ya, atau cyber security. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bye-bye mahasiswa.